dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bahasa Tubuh dalam Berbicara. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nurtasya Marali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep dasar dalam bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan bahasa yang diungkapkan oleh tubuh seseorang. Bahasa tubuh dapat dilakukan secara sadar, namun dapat pula dilakukan secara tidak sadar. Dalam berkomunikasi, seringkali tubuh seseorang turut serta menyampaikan pesan yang tersirat kepada lawan bicara. Biasanya isyarat dari tubuh tersebut menyampaikan pesan yang lebih jujur dari diucapkannya. Oleh sebab itu, sangatlah penting memahami isyarat tubuh atau bahasa tubuh agar mudah memahami artinya. Hal tersebut membantu seseorang untuk mengetahui perasaan dari lawan bicara yang tidak ingin mereka sampaikan. Yang kedua, ada bentuk-bentuk bahasa tubuh. Bentuk-bentuk bahasa tubuh yang dimaksud tersebut diantaranya yaitu ada kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan anggota tubuh. Yang pertama ada kontak mata. Kontak mata merupakan simbol komunikasi nonverbal yang mempengaruhi perilaku dan kepercayaan dalam berkomunikasi. Kontak mata sangat menentukan dan membantu seseorang memantau efek komunikasi antar pribadi. Sebagai contoh, seseorang akan melakukan kontak mata yang memiliki intensitas kuat atau awas di saat sedang berdiskusi. Kemudian saling memberikan reaksi. Dan yang kedua ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah meliputi pengaruh raut wajah yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan. Wajah setiap orang selalu menyatakan hati dan perasaannya. Dan yang ketiga ada gestur. Gestur merupakan bentuk perilaku nonverbal pada gerakan tangan, bahu, dan jari-jari. Seseorang seringkali menggunakan gerakan anggota tubuh secara sadar maupun tidak sadar untuk menekankan suatu pesan. Sebagai contoh, di saat seseorang berkata gedung itu tinggi, maka seseorang pasti menggerakkan tangan untuk menggambarkan deskripsi verbalnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Marsha Raya Amelia Kalawa. Selanjutnya, cara menggunakan bahasa tubuh yang baik. Bahasa tubuh yang baik dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kecakapan, daya pikat, dan suasana hati yang positif. Intinya, bahasa tubuh terdiri dari bagaimana cara seseorang duduk, berdiri, menggunakan kedua tangan dan kaki, dan gerakan serta ekspresi seseorang ketika berkomunikasi. Terdapat beberapa cara untuk menggunakan bahasa tubuh yang baik. Caranya, 1. Melakukan kontak mata. Kontak mata yang ditunjukkan seseorang pada lawan bicara membuat komunikasi lebih baik. Selain itu, kontak mata membuat seseorang melihat apakah lawan bicara sedang mendengar atau tidak. 2. Mengangguk ketika lawan bicara sedang berbicara. Mengangguk kepala kepada lawan bicara menandakan bahwa seseorang memang sedang mendengarkan lawan berbicara. 3. Menunjukkan wajah ceria. Sangatlah penting memiliki wajah ceria saat berkomunikasi. Hindari wajah tegang atau cemberut saat berbincang dengan orang lain. Tersenyum di saat orang lain sedang bercerita menunjukkan bahwa seseorang antusias. 4. Ekspresi wajah yang tepat. Ekspresi wajah yang ditunjukkan seseorang seperti mengangkat alis, tersenyum, atau menggaruk kening dapat berbicara mengenai pikiran dan emosinya. 5. Hindari menyilang tangan dan kaki. Perlu diketahui bahwa menyilang tangan dan kaki dapat menunjukkan bahwa seseorang tertutup terhadap lawan berbicara. Seseorang tersebut tidak ingin berbagi cerita dengan orang lain. 6. Membuat jarak antara kedua kaki. Hindari sikap merapat kedua kaki saat berkomunikasi dengan orang lain. Memberi jarak antara kedua kaki, baik dalam posisi berdiri maupun duduk, menunjukkan bahwa seseorang cukup percaya diri. 7. Mengendurkan ketegangan bahu. Ketegangan bahu akan terjadi jika dalam kondisi tegang. Bahu yang tegang terlihat dari posisi bahu yang sedikit mengangkat dan maju ke depan. 8. Duduk dengan tegak dan berdiri tegak di saat berkomunikasi. Duduklah dengan tegak, hindari tubuh yang membungkuk. Membungkuk menandakan bahwa seseorang tidak bergairah atau berkesan atau lesu. 9. Tidak berlebihan saat mencondongkan tubuh. Mencondongkan tubuh di saat mengobrol dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang tertarik
atau antusias dengan obrolan yang sedang berlangsung. 10. Hindari berdiri terlalu dekat. Jika seorang mengubah posisinya menjadi terlalu dekat pada lawan bicaranya, maka orang tersebut menandakan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu atau mempunyai maksud tertentu. 11. Hindari melihat ke arah bawah. Hindari melihat ke arah bawah ketika sedang berbicara dengan orang lain. Seseorang yang melihat ke bawah saat berkomunikasi akan terlihat seperti orang yang tidak nyaman dalam berbicara dan lawan bicara. 12. Tidak terburu-buru saat berjalan. Sebagai orang memang memiliki kebiasaan berjalan dengan cepat. Hindari kebiasaan berjalan dengan terlalu cepat tersebut, terlambat langkah. 11. Hindari gerakan yang menunjukkan kegelisahan. Bahasa tubuh terkadang tidak sengaja diperlihatkan seseorang. Gerakan seperti menyentuh muka, menggoyang-goyangkan kaki, atau mengetuk-ketuk jari di meja dengan cepat. 14. Menjaga posisi lengan saat mengobrol. Kebanyakan orang sering menempiskan kecanggungan saat mengobrol dengan menyilangkan lengan di depan tubuh atau gelisah menekan jari dan memutar-mutar rambut. Sikap terbaik yang paling profesional adalah menjaga lengan tetap di samping tubuh. 15. Rendah gelas minum. Seringkali kita berbicara dengan seseorang sambil memegang gelas air minum di depan dada kita. Sikap ini agak kurang baik karena akan membuat jarak yang cukup jauh antara lain dengan lawan bicara. 16. Berkaca ketika kedua orang berkoneksi dan melakukan hubungan pembicaraan yang positif. Mereka secara tidak sadar akan saling berkaca satu sama lain. 17. Jagalah selalu sikap Anda. Apa yang Anda rasakan akan selalu lewat bahasa tubuh dan dapat terjadi perbedaan yang besar terhadap kualitas hubungan Anda dan lawan bicara Anda. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan unsur-unsur dalam metode untuk meneliti sebuah interaksi. Unsur-unsur dalam metode untuk meneliti sebuah interaksi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu konteks, yang kedua yaitu teks, dan yang ketiga yaitu subteks. Konteks adalah situasi umum di mana pertemuan atau pertukaran antara manusia tersebut terjadi. Contohnya, pergi makan siang adalah suatu peristiwa yang berbeda. Tergantung kita akan makan siang dengan teman kuliah atau dengan kekasih, akan memiliki dinamika yang berbeda. Kedua yaitu teks. Teks adalah kata-kata yang benar-benar diucapkan pada saat pertemuan. Kata-kata bukanlah segala-galanya jika kita hanya diberi catatan tentang apa yang diucapkan pada setiap interaksi. Itu tidak akan memiliki kita pemahaman yang penuh tentang apa yang terjadi. Misalnya, sebuah pasangan sedang makan siang. Catatan 2 baris dari percakapan mereka adalah "Saya mencintai kamu". Kita tidak mengetahui dari catatan tersebut apakah kalimat "saya mencintai kamu" adalah pernyataan gairah yang tiba-tiba, kebenaran yang menyenangkan namun tidak mengherankan, atau sebuah sindiran karena wanita tersebut sedang marah. Kata-katanya sama tetapi artinya bisa berbeda-beda. 3 yaitu subteks. Subteks terdiri atas intonasi atau bahasa tubuh yang digunakan. Orang tidak hanya tergantung pada kata-kata untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang interaksi. Nada suara dan isyarat tanpa kata mempunyai lebih dari setengah bukti yang mendasari penilaian mereka tentang situasi. Jika isyarat tanpa kata berlawanan dengan apa yang diucapkan, orang yang cemas dan berpikir bahwa mereka mungkin sedang dikelabui. Konteks dan teks suatu interaksi biasanya mudah dijelaskan. Subteks sering tidak jelas dan terkait dengan perasaan yang berbelit-belit. Gerakannya sendiri sangat sederhana, namun perasaan yang terlibat di dalamnya sangat rumit. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa tak seorang pun mengucapkan sepatah kata. Karena berbelit-belit inilah maka pemahaman bahasa tubuh menjadi sangat menarik. Selanjutnya materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Juliana Rustam. Baiklah, saya akan melanjutkan. Dalam berbicara, baik berbicara yang melibatkan 2 orang atau lebih, setiap pembicara membutuhkan pandangan mata ke arah lawan bicaranya. Hal ini digunakan untuk A. Meyakinkan pendengarnya, B. Menemukan pendapat pendengarnya atas apa yang disampaikannya, C. Memperkuat pengaruhnya.
Pandangan mata akan menunjukkan seberapa sempurnanya seni bicara seseorang pembicara. Berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan tentang bagaimana cara memandang lawan bicara Anda saat melakukan pembicaraan. Yang pertama, latar belakang lawan bicara. Latar belakang lawan bicara terkait dengan karakteristik atau budaya mereka. Bedakan cara Anda berkontak mata ketika berbicara dengan orang Asia Timur dengan dari Eropa. Yang kedua, fokus pada satu titik. Melakukan kontak mata tidak boleh dilakukan sembarangan, harus teratur dan tertata, baik arah pandangan maupun durasi yang Anda perlukan. Yang ketiga, pandangan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, saat kita berkomunikasi dengan lawan bicara, kita fokus pada satu titik di antara kedua mata lawan bicara, agar lawan bicara memperhatikan bahwa kita serius melihat matanya. Saat bicara adalah tatap bagian di bawah kening, tepatnya di antara kedua mata di mana batang hidung muncul.